saudara dan saya masih bertemu dengan Raja segala Raja, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan hari ini kita akan perhatikan di dalam perjanjian baru, yaitu 1 Korintus 12. Karena ini adalah hari-hari penyusulan Roh Kudus, maka kita tetap belajar tentang Roh Kudus. Kita tetap memperhatikan agar kita mengerti apa faedah Roh Kudus dalam hidup kita, atau apa bedanya kita dengan orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya kita semua yang hadir ini ada sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan ketika kita dipenuhi Roh Kudus itu, tinggal tidak sampai di sana saja. Maka dikatakan bahwa Allah kita itu Allah yang aktif, bukan Allah yang pasif. Ketika Tuhan sudah berikan kita roh, maka roh itu akan bekerja dalam hidup seseorang itu. Maka seseorang itu akan diberikan berbagai macam-macam karunia. Dan itulah yang mau kita perhatikan hari ini melalui firman-Nya. Lalu kita tahu karunia apa yang Tuhan berikan bagi saya. Saudara tahu karunia apa yang Tuhan berikan bagi saudara. Hari ini firman Tuhan yang mau kita perhatikan, 1 Korintus 12 ayat yang 4 sampai 11. Kita akan sama-sama membaca firman ini dan saling kita merenungkannya dalam hidup kita, supaya sungguh-sungguh firman ini menjadi bahagian kita semua yang hadir hari ini. Jika ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan, tetapi Allah satu yang memberkati. Dan kepada yang lain dia roh yang bersama memberikan karunia berkata-kata dengan Allah. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan karunia iman. Dan kepada yang lain dia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang lain seorang roh memberikan karunia untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk memperbuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk menggerakkan macam-macam roh. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan istilah roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikannya kepada tiap-tiap orang secara. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa kita semua diberikan karunia-karunia bermacam-macam. Tapi karunia itu firman Tuhan katakan dikerjakan atau diberikan dengan satu roh yang kita sebut roh Allah atau Roh Kudus.
Sehingga Rasul Paulus mengingatkan, dia katakan sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Rasul Paulus katakan, aku mau saudara-saudaraku supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kebenaran apa, saudaraku? Kebenaran Roh Kudus yang memberikan karunia-karunia itu kepada saudara, kepada saya, kepada kita semuanya yang hadir hari ini. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Allah itu, orang-orang yang belum mengenal Roh Kudus itu, mereka sesungguhnya tidak sadar bahwa mereka ditarik kepada berhala-berhala yang bisa, yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi setelah kita mengenal Allah, maka kita, saudaraku, bisa melakukan sesuai dengan kehendak Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini mengajari kepada kita ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakannya pernyataan roh untuk kepentingan bersama-sama. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima karunia itu, Tuhan ingin supaya kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi angkuh. Ada orang berkata, oh saya sudah diberikan karunia. Mereka menganggap itu sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan. Tapi Tuhan katakan ketika kita menerima karunia itu, hendaknya kita itu untuk kepentingan bersama. Haleluya. Dan kalau kita diberikan, saudaraku, yang seorang diberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, mari kita pakai itu berkata-kata dengan hikmat untuk membangun saudara kita, untuk memenangkan saudara kita dengan hikmat yang dari surga yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu. Supaya apa? Supaya itu tidak menjadi batu sandungan kepada siapa saja pun, tapi itu sungguh-sungguh memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan orang-orang, memenangkan banyak orang untuk bisa mengenal bahwa Tuhan adalah Allah kita yang kecil. Dan yang kedua dikatakan, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Mari kita pakai pengetahuan kita untuk kepentingan bersama. Kalau tadi anak kita Samuel, Tuhan berikan pengetahuan. Biarlah itu juga daripada Tuhan dan juga kepentingan bersama. Haleluya.
Kalau bapak-bapak diberikan pengetahuan apa saja pun yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus, mari kita pakai itu untuk kepentingan bersama. Kenapa saudaraku? Ketika saudara ada diberikan pengetahuan, lalu pengetahuan ini hanya untuk kita sendiri, maka sesungguhnya itu adalah tidak berguna, kata firman Tuhan. Sebab itu adalah tidak membangun oleh umat Tuhan atau orang-orang yang lain. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan, kalau saudara sudah penuh Roh Kudus, lalu diberikan karunia-karunia itu, tetap kita sadar bukan hanya kita sendiri itu, tapi sesungguhnya untuk bersama. Kepentingan untuk bersama keluarga, kepentingan untuk bersama jemaat, kepentingan untuk bersama saudara-saudara kita, siapapun mereka berada. Apa yang saudara terima dari Roh Kudus itu, lakukanlah ini untuk kepentingan bersama-sama. Apakah di STM, apakah di kumpulan, di mana-mana, apakah di PT, kita lakukan ini untuk kepentingan bersama. Supaya apa saudaraku? Supaya sungguh-sungguh yang diberikan karunia yang diberikan Tuhan itu bermanfaat bagi setiap orang tanpa terkecuali saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan demikian juga dikatakan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Jika saudara diberikan karunia beriman, mari nyatakan iman bagi banyak orang. Orang berkata, aku sudah memiliki iman. Tapi ketika mereka memiliki satu ujian itu, mereka tidak mampu, mereka tidak sanggup. Lalu tidak ada yang dilihat orang yang lain. Tapi ketika mereka sanggup dan mampu untuk merasakan semuanya itu, dan dapat mereka lakukan, lewati, maka orang berkata, oh benar-benar orang itu sudah penuh dengan Roh Kudus dan diberikan mereka adalah karunia beriman. Haleluya. Tuhan memberikan saudara iman, saudara tahu itu. Sebab yang berikan itu adalah pribadi yang satu, yaitu Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menemukan. Kalau Tuhan memberikan saudara karunia menemukan, mari kerjakanlah itu seturut kehendak Roh Kudus untuk kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Sebab banyak orang membutuhkan kesembuhan. Banyak orang yang sedang sakit di air sama, apakah itu sakit jasmani, terlebih apakah itu sakit rohani, maka perlu kita pakai ini kuasa dari surga, karunia dari surga untuk menolong saudara-saudara kita yang sedang terikat, yang sedang tertindas, yang sedang terbelenggu, yang sedang tertimpa oleh sakit penyakit. Saudara-saudara, orang itu ingin, orang itu butuh penyembuhan saudara-saudara yang dikasih. Saudara yang dikasih Tuhan yang mengerjakan itu sebenarnya adalah anak-anak Tuhan yang dikehendaki. Bahwa Tuhan tidak ada lagi di tengah dunia, maka pekerjaan Tuhan itu diberikan kepada setiap orang dengan dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan terjadi tugas-tugas ini sampai akhir zaman ini. Sehingga dikatakan mujizat tetap berjalan, mujizat tetap terjadi sampai pada hari ini. Haleluya. Kita harus sadar
bahwa mujizat itu sesungguhnya ada dikerjakan oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang-orang itu. Dan selanjutnya firman ini memberitahukan kepada kita dikatakan demikian, kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Bernubuat ini terjemahannya untuk berkhotbah. Dan kalau saudara diberikan karunia berkhotbah, marilah berkhotbah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Dalam bahasa Yunaninya sipaptura. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kita hidup ini dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya diajar harus sesuai dengan firman Tuhan. Orang Kristen adalah patokannya adalah firman Tuhan. Semua diukur dengan firman Tuhan. Kanonnya adalah firman Tuhan. Di luar itu saudaraku adalah tidak sama dengan yang diajarkan oleh dunia. Maka oleh karena itu ketika kita diberikan karunia untuk bernubuat itu, karunia untuk berkhotbah itu, biarlah kita berkhotbah seturut dengan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan tetap kita tidak boleh lari dari firman. Firman inilah yang memberikan kita. Sebab firman ini adalah Yesus sendiri, Anak Allah yang turun dari surga. Harus kita tetap berpatokan kepada firman ini, untuk kita menyampaikan khotbah kita di hadapan anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan itu dimenangkan, dimerdekakan. Supaya anak-anak Tuhan itu tidak menjadi lemah, tapi anak-anak Tuhan ini menjadi kuat, menjadi sempurna. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita berkhotbah sesuai dengan firman Tuhan, saya percaya orang-orang itu tidak akan menjadi mundur, tapi memiliki satu semangat yang baru, karena dikuatkan firman yang benar yang turun dari surga. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita diberikan karunia berkhotbah, bernubuat itu, marilah kita sesuai dengan firman Tuhan ini. Mulai kita berkaca dengan firman Tuhan. Apakah sesuai yang saya khotbahkan, yang saya sampaikan dengan firman Tuhan? Atau hanya langkah itu satu retorika yang terbuat dari pikiran saya sendiri? Itu yang dikatakan saudaraku, insigesis. Artinya orang itu menginsigesis, memasukkan dari luar yang dipikirannya ke dalam firman itu, tapi sesungguhnya tidak menjadi exegesis. Itu yang berkhotbah saudara-saudara yang dikasih. Artinya exegesis itu dia mengeluarkan sesungguhnya perkataan-perkataan Tuhan itu, dia mereka teliti firman itu sesuai yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam hidup. Sebab banyak orang sekarang saudaraku mengisi gesis, memasukkan dari luar kepada firman Tuhan itu, sehingga saudaraku tidak sesuai dengan makna firman Tuhan yang sesungguhnya yang disampaikan itu, sehingga banyak orang menjadi bingung akan kebenaran nubuatan atau khotbah mereka. Tidak heran saudaraku, banyak hamba-hamba Tuhan yang berkata tahun segini akan terjadi kiamat dunia, tapi sekarang tidak terjadi saudaraku yang dikasih. Itu menunjukkan bahwa orang itu bernubuat bukan sesuai dengan firman Tuhan, tapi mereka itu mengisi dari
dari luar. Lalu orang bingung gimana itu. Hari itu pendeta itu berkata tahun segini terjadi kiamat dunia. Oh tak benar itu pendeta itu. Lalu kata orang demikian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan saya, mengingatkan kita, mengingatkan umat-umat Tuhan harus sungguh-sungguh dengan firman Tuhan ini. Artinya kita tidak sembarang menyampaikan, mengatakan sesuatu kalau tidak berpedoman dengan firman Tuhan ini. Maka kita belajar saudara, ketika kita berbuat itu, mari kita banyak membaca firman Tuhan. Paling sedikit ketika kita menyampaikan firman Tuhan ini, kita bikinlah, kita carilah firman Tuhan ini menjadi satu referensi paling sedikit 2 atau 3 ayat. Dan kita berpatokan dengan yaitu ayat itu saudara yang dikasih Tuhan. Artinya kita tidak bisa lari dari konteks firman Tuhan. Walaupun kita sudah baca konteks firman Tuhan ini, ada baiknya mau kita terjemahkan itu, apakah dari bahasa Batak, atau apakah dari bahasa Inggris, atau apakah dari bahasa Yunani, atau apakah dari bahasa Ibrani. Supaya ketika nanti itu kita perhatikan dan kita teliti, maka kita akan bisa menyampaikan dengan sesuai dengan firman Tuhan itu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Dunia ini ada banyak macam roh saudara. Bermacam-macam roh akan datang di dunia ini, menghadap saudara, menghadap kita, bahkan menggoda kita. Dan roh itu bisa akan menyamar seperti ini, seperti itu. Maka untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka Dia akan mengajari kita, akan memimpin kita untuk kita dapat membedakan macam-macam roh itu. Maka ketika itu dapat kita bedakan. Saya percaya saudara dan saya tidak akan jatuh kepada rancangan-rancangan oleh roh jahat itu, tapi saudara dan saya akan bisa selamat dari rancangan itu. Sebab sungguh-sungguh yang ada dalam hidup kita adalah roh yang benar, roh Allah, yaitu Roh Kudus yang ada tinggal dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan dalam firman itu, kepada seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa, berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya orang itu berkata-kata secara pribadi dengan Allah, berkata-kata secara pribadi dengan Tuhan, dan tujuannya itu membangun dirinya sendiri kepada Tuhan. Tapi Rasul Paulus katakan, ketika kita berkata-kata berbahasa roh itu, jikalau tidak ada dapat menafsirkan, baiklah orang berdiam diri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mulai belajar bahwa Roh Kudus itu adalah tertib. Jangan sampai kita, saudaraku, dalam malam ketiga, malam keempat, jangan sampai lagi kita jungkir balik. Ada orang ketika menerima Roh Kudus katanya memohon Roh Kudus sampai jungkir balik, terbalik ke belakang. Rasul Paulus katakan itu tidak benar. Kalau telungkup masih ke depan lalu dia menyembah, mempermuliakan Tuhan, adalah tidak menjadi sah. Oleh karena itu hari ini firman ini mengingatkan kita, menegur kita saudaraku, agar kita belajar dipimpin oleh Roh Kudus selama beberapa malam ini untuk memuji, memuliakan Tuhan kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Berbahasa roh tidak salah, tapi itu adalah
seseorang itu, saudaraku, ada dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak ada melarang saudara berbahasa. Yang dilarang seperti orang-orang yang lain yang diajar berbahasa. Tapi di gereja kita ini tidak ada diajar berbahasa. Haleluya. Di gereja Pentakosta tidak ada diajar berbahasa. Seperti murid-murid itu ketika mereka berdoa kepada Tuhan, tidak ada diajar. Tapi firman Tuhan menjelaskan mereka itu penuh dengan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, berbahasa roh, berbahasa lain. Bahasa lain itu adalah bahasa bermacam-macam negara. Tapi bahasa itu, saudaraku, dapat didengarkan, dapat dimengerti, dapat tahu. Dan kuasa Roh Kudus itu, saudaraku, sehingga kita lihat, yaitu Petrus, sampai hari itu, sampai 3.000 orang bertobat. Kalau dikerjakan Roh Kudus itu luar biasa. Artinya saya mungkin berbahasa Batak, tapi Inggris mendengarkannya adalah bahasa Inggris. Amerika mendengarkannya bahasa Amerika. Thailand mendengarkannya bahasa Thailand. Maka pada hari Pentakosta itu, ketika mereka berkumpul, murid-murid itu, mereka sebenarnya pakai bahasanya mereka. Tapi yang mendengarkan itu, saudaraku, bahasanya sendiri. Itulah yang dikerjakan satu roh, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, walaupun kita berbahasa Indonesia, ketika Roh Kudus bekerja lewat orang Amerika, Amerika itu mendengarkannya bahasa Amerika atau bahasa Inggris. Walaupun saudara berbahasa Indonesia, itulah yang dikerjakan Roh Kudus. Dan itu yang terjadi ketika mereka atau murid-murid Tuhan itu berdoa pada hari Pentakosta itu, saudara-saudara. Lalu orang itu berkata, mereka bisa berbahasa kita. Mereka heran. Dan sebagian mereka juga menolak. Dan itu terjadi sampai hari sama. Dan sampai nanti Tuhan datang, itu akan terjadi. Orang Pentakosta banyak yang menolak, tapi banyak yang menerima. Haleluya. Tidak akan jadi sama. Dahulu pun sudah demikian. Orang itu berkata, oh itu baru jam 9, sudah mabuk anggur. Mereka tidak terima. Tapi sesungguhnya itu dikerjakan kuasa Roh Kudus secara luar biasa. Tapi banyak menerima. Berapa negara yang menerima itu? Padahal mereka itu berbahasa bahasanya sendiri. Tapi mereka itu dikuasai oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh Roh Kudus, bisa mendengarkan, bisa mengerti dengan translate oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah luar biasa Roh Kudus. Diterjemahkan langsung oleh Roh Kudus sesuai dengan bahasa mereka masing-masing, lalu mereka mengerti apa yang disampaikan oleh mereka. Maka seperti orang-orang India, saudaraku, dia pergi ke Amerika Serikat, dia berkhotbah, lalu ditunggu-tunggu tidak datang penerjemah. Lalu dia berpikir, lalu dia sampaikan berkhotbah dengan bahasa India. Tapi orang-orang itu mendengarkan adalah bahasa Inggris. Luar biasa. Karena apa, saudaraku? Karena situ ada berkuasa Roh Kudus di dalam kehidupan pendeta itu yang ada dari India ini. Puji Tuhan. Artinya, saudaraku, ketika kita menyampaikan berkata-kata dengan bahasa kita sendiri, tapi dimengerti oleh orang lain, itu yang paling terbaik, kata Rasul Paulus, saudara-saudara yang dikasih. Hari ini, firman ini mengajari kepada kita. Berikutnya dikatakan, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia
kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Kalau saudara diberikan karunia menafsirkan, kerjakanlah itu. Lakukanlah itu dengan benar sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Dan itu sangat penting. Andai kata di tempat kita ini ada berbahasa roh, lalu bisa kita tafsirkan, sangat luar biasa. Orang yang berbahasa roh itu mungkin ada pesan-pesan, lalu bisa kita tafsirkan menjadi satu yang ajaib bagi perkembangan kita, bagi perkembangan gereja. Tapi saudaraku, sangat jarang kita temukan yang bisa menafsirkan bahasa-bahasa lain. Tapi tidak menutup kemungkinan Tuhan berikan bagi saudara dan bagi kita yang hadir pada hari ini. Oleh karena itu, bahasa apa, karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara, mari lakukan itu, mari kita kerjakan itu, adalah untuk kepentingan bersama di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keberadaan kita, terkhususnya di tengah-tengah gereja kita. Puji Tuhan. Itu saudaraku, nanti malam saudara pun akan dipenuhi Roh Kudus dan akan diberikan karunia-karunia. Mari rindukan, inginkan itu terjadi bagi hidup kita, sebab kita tahu semuanya itu adalah untuk membangun kemajuan oleh umat-umat Tuhan di tengah-tengah gereja kita ini. Haleluya, terpuji Tuhan, termulia Tuhan hari ini kekal untuk selamanya. Mari kita